Dalam sebuah hadis berbunyi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga walaupun tidak salat dan tidak puasa dan seterusnya. Namun ada hadis lain yang berbunyi, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia dengan sengaja maka dia telah kafir. Sudah pernah kita jelaskan di dalam kitab kita di bab ini bahwa kalimat man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah itu sangat sahih, mutawatir. Bahkan disebutkan juga man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah maka dia dakhala al-jannah. Disebut pula bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci surga. Siapa yang punya la ilaha illallah punya kunci surga, dia bisa masuk. Dan juga mutawatir. Tetapi mudah-mudahan masih ingat bahwa kita membahas juga di dalam kitab yang sama di majlis ini juga beberapa bulan yang lalu bahwa hadis-hadis tadi yang mutawatir hampir semuanya ada quyud, ada qaid. Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih. Masih ingat? Siapa yang berkata la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya? Dalam hadis lain, man qala la ilaha illallah, barang saya mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, dengan ikhlas dari hati. Itu juga ada. Ada lagi man qala la ilaha illallah wa lam yusyrik bihi syai'a. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak berbuat syirik. Ini surut-surut ini jangan dilupakan. Kalau dia jujur dan konsekuen, kalau dia ikhlas, kalau dia tidak syirik, dia pasti akan sholat, puasa, haji, akan ibadah pada Allah Ta'ala. Sehingga tidak bertentangan dengan hadis man taraka shalah muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja faqad kafar, maka dia kufur. Karena dia sengaja menentang Allah, sengaja menentang la ilaha illallah. Berarti kan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tapi saya tidak mau ibadah pada Allah, ya kafir. Loh, tapi ucapan la ilaha illallah dia tentang sendiri ucapannya. Dia katakan la ilaha illallah, tapi saya tidak mau ibadah salat. Namanya saya tidak mau ibadah pada Allah. Nah terus bagaimana dengan la ilaha illallahnya? Sehingga para ulama menyebutkan siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia kafir. Pembeda antara mukmin dengan kafir adalah tarkus salah. Faman tarakas salah faqad kafar. Siapa meninggalkan salat faqad kafir. Sehingga tidak ada pertentangan antara keduanya. Karena semua yang menyatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah itu semuanya bisyurut wa quyud, dengan syarat-syarat dan qaid-qaid. Tayyib, ada hadis yang menyatakan siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah dia akan masuk surga walaupun dia belum berbuat kebaikan apapun. Iya. Itu juga sahih. Tetapi maknanya adalah ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin itu dia bertaubat dari apa yang telah lalu. Dulu saya tidak beribadah, dulu saya tidak begini, la ilaha illallah. Aku sekarang yakin bahwa engkau lah yang berhak beribadah. Dia niat untuk beribadah pada Allah Ta'ala dan tidak beribadah pada Allah saat itu. Ikhlas min qalbihi, sidqan min qalbihi. Tapi belum sempat mati, belum sempat berbuat, sudah meninggal. Lam ya'mal khairan qat. Itu ada. Bahkan terjadi di zaman sahabat. Seorang datang mau ikut perang bersama Nabi. Kata Nabi, inni la asta'inu bi musyrik. Aku tidak akan minta bantuan kepada orang musyrik. Kalau kamu mau membantu kami, masuk Islam. Masuk Islam. Kalau gitu aku masuk Islam. Kemudian perang, mati. Lam ya'mal khairan qat. Belum sempat sholat 2 rakaat pun. Bagaimana? Karena la ilaha illallah dengan ikhlas, jujur, dia masuk Islam. Bahkan kalau saja dia tidak mati, dia akan mengerjakan perintah-perintah Allah. Yaitu man akhiru kalamihi la ilaha illallah.